Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia maujud di muka bumi ini tak lain dan tak bukan adalah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Sebagaimana yang telah sama-sama kita maklumi bahwa kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita meyakini bahwa kehidupan panggung dunia ini bukanlah akhir daripada kehidupan kita semuanya. Akan tetapi kehidupan panggung dunia fana ini adalah bagian daripada kehidupan yang kita lalui. Karena kehidupan kita itu bagaikan sebuah perjalanan. Artinya apa? Dari start pertama menuju finish selanjutnya. Dari finish selanjutnya start lagi, berjalan lagi, terus begitu dan begitu seterusnya sampai kita kembali ke haribaan Allah subhanahu wa ta'ala dan dihadapkan kelak dipertanggungjawabkan akan kehidupan kita selama di dunia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai pertama kita hidup di alam arwah. Yang kedua kita hidup di alam kandungan. Yang ketiga kita hidup di alam dunia saat ini. Yang selanjutnya kita hidup di alam barzah. Kemudian kita hidup di padang mahsyar. Kemudian kita hidup lagi dihadapkan mizan timbangan amal, dan selanjutnya kehidupan kita ada yang sebagian di neraka dan ada pula sebagian ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari fase-fase kehidupan tersebut, hidup di panggung dunia inilah yang perlu kita ketahui adalah saatnya kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Saat itulah di dunia ini kita menjalankan perintah Allah berupa ibadah, baik itu ibadah yang sifatnya wajib ataupun ibadah yang sifatnya sunnah. Sebesar apapun perbuatan kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan buruk yang kita jalankan, itu semuanya akan ada balasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, roh masih bersarang di dalam diri kita masing-masing, mari sama-sama memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal kehidupan kita setelah nanti kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kebaikan-kebaikan yang perlu kita jalankan. Insya Allah, jikalau kita mau melakukannya, mau menjalankannya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kehidupan kita nanti akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
baik di dunia ini, kemudian pada waktu di alam barzah, di alam kubur, kita pun akan diselamatkan dari fitnah dan siksa kubur. Kemudian kita pun insya Allah akan diberikan perlindungan oleh Allah kelak di hari kiamat. Termasuk insya Allah kita pun akan dihisab oleh Allah dengan menerima buku catatan tangan kanan. Artinya karena kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia ini lebih banyak daripada amal keburukannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kebaikan, amalan yang mudah kita jalankan, mudah kita ucapkan, tetapi besar fadilah dan pahalanya. Mari sama-sama kita kaji hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Mus'ab bin Sa'din qala hadasani abi qala kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ayujizu ahadukum ayaksiba kulla yaumin alfa hasanatin fasa'alahu sa'ilun an julasaihi kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin wa yuhattu anhu alfu khati'atin. Hadisun sahihun akhrajahu Muslimun. An Mus'ab bin Sa'din, terang dari Mus'ab bin Sa'ad. Qala Mus'ab berkata, hadasani bercerita kepadaku. Siapa? Abi, orang tuaku. Qala maka orang tuaku berkata, yakni sahabat Sa'ad, kunna keberadaanku inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka Nabi bersabda, ayujizu, apakah tidak mampu ahadukum, salah satu di antara kalian semua tidak mampu ayaksiba untuk beramal atau berbuat kulla yaumin, dalam setiap hari berbuat alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Fasa'alahu maka bertanya kepada Nabi sa'ilun, seorang yang bertanya, min julasaihi, dari orang-orang yang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yaksibu, bagaimana bisa beramal ahaduna, salah satu di antara kita, alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Qala maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, yusabbihu, membaca tasbih, mi'ata tasbihatin, 100 tasbihan. Kalau begitu fayuktabu maka ditulis lahu, bagi orang yang mau melakukan zikir tersebut, ditulis alfu hasanatin, 1000 kebaikan, wayuhotu, dan dihapus anhu, dari orang yang mau berzikir tersebut, alfu khotiatin, 1000 kesalahan. Hadisun, inilah hadis sahihun, hadis sahih. Akhrajahu, telah mengeluarkan hadis Muslimun, Imam Muslim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian junjungan kita Rasulullah ini
bertanya kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya, apakah kalian tidak bisa, tidak mampu untuk beramal baik dalam setiap hari, melakukan kebaikan 1000 kebaikan? Kemudian ada di antara salah satu sahabat yang duduk di situ bertanya kepada Nabi, bagaimana seseorang itu bisa melakukan sebuah kebaikan tiap hari 1000 kali kebaikan? Maka Nabi menjawab, yaitu membaca tasbih 100 kali setiap harinya. Karena siapapun orangnya yang mau membaca tasbih, yakni kalimat subhanallah 100 kali setiap hari, maka di situ Allah menulis pahala kebaikan kepadanya, ditulis 1000 kebaikan. Tidak hanya itu, dan Allah menghapus untuk orang yang mau zikir tersebut dengan dihapusnya 1000 kesalahan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tasbih adalah salah satu zikir yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan perlu kita ketahui, apapun itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tentu pasti ada hikmah dan juga pahalanya. Begitupun sebaliknya, apapun itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu di samping ada dosa, tentu ada madorot, ada bahaya, ada hal yang tidak baik jika kita melakukannya. Nah, kebaikan yang mudah kita ucapkan, enteng untuk kita lakukan, yaitu berupa tasbih subhanallah. Kita baca tasbih setiap hari 100 kali, subhanallah, 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 100 kali tiap hari. Maka barang siapa yang mau melakukan itu semuanya, Allah menulis baginya 1000 kebaikan, dan Allah menghapus baginya 1000 kesalahan. Subhanallah, luar biasa sekali. Oleh karena itu, wahai saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama keutamaan yang sangat istimewa ini kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya, seandainya pun kita tidak sempat, ya, seandainya pun kita tidak bisa melakukannya, ya mungkin pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Dilatih dengan melakukan zikir sedikit demi sedikit. Insya Allah lama-lama akan terbiasa. Insya Allah lama-lama akan menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita mampu melaksanakan membaca tasbih subhanallah 100 kali setiap hari, hingga kita mendapatkan pahala 1000 kebaikan dan dihapus 1000 kesalahan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.